Halo badminton lovers, kembali lagi bersama Super Skill Badminton Channel. Rumahnya ulasan badminton paling detail, paling panas dan paling seru. Hari ini kita akan membahas aksi luar biasa dari ganda putri muda Indonesia, Rachel Alessia Ross dan Feby Steningrum, yang tampil heroik di babak pertama Australian Open Badminton 2025. Dalam pertandingan yang penuh tensi melawan pasangan andalan Australia Angela Yu dan Gronya Solomopil, Rachel dan Feby berhasil menuntaskan laga dengan kemenangan dramatis 3 game, 17-21, 21-14, dan 21-15. Pertandingan ini bukan hanya soal teknik tetapi juga mental baja dan strategi matang. Yuk kita kupas tuntas bagaimana mereka menaklukkan tekanan publik tuan rumah. Pertandingan antara Rachel Alessia Ross dan Feby Steningrum melawan Angela Yu dan Gronya Solomopil menjadi salah satu laga yang langsung menarik perhatian sejak hari pertama Badminton Australian Open 2025. Turnamen yang digelar di Quay Center Olympic Boulevard pada Selasa 18 November 2025 ini merupakan salah satu ajang penting dalam rangkaian BWF World Tour Super 500. Pada edisi tahun ini, Indonesia awalnya mengirim 13 wakil, namun jumlah tersebut berkurang setelah beberapa nama besar memutuskan mundur. Di tengah situasi tersebut, performa para pemain muda menjadi sangat penting. Dan salah satu yang paling disorot adalah Rachel Alessia Ross dan Feby Steningrum. Kemenangan mereka atas pasangan tuan rumah bukan hanya sekadar lolos ke babak berikutnya, melainkan juga menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam permainan dan mental bertanding. Sejak masuk lapangan, atmosfer pertandingan terasa begitu kuat. Suara penonton Australia menggema memberi dukungan penuh kepada Angela Yu dan Gronya Solomopil yang menjadi harapan lokal. Pasangan ini memang dikenal memiliki gaya permainan cepat, terutama Gronya yang sangat agresif di depan net. Bagi Ross dan Feby, menghadapi situasi seperti ini tentu bukan tantangan mudah. Mereka harus bermain di bawah tekanan publik lawan, menghadapi pasangan berpengalaman, serta menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan yang kerap berubah arah angin. Namun justru dalam tekanan itu mereka menunjukkan kualitas seorang atlet besar, tidak panik, tidak gentar, dan terus mencoba mencari celah untuk mencuri momentum. Pada game pertama, pasangan Australia tampil lebih siap. Mereka langsung memaksa rally cepat dan memainkan drive keras yang menyulitkan Feby di depan. Sementara itu, Rachel sempat melakukan beberapa error di pengembalian servis pendek yang membuat pasangan lawan mendapat poin mudah. Tempo permainan yang cepat membuat Ross dan Feby kesulitan mengembangkan strategi. Gronya Solomopil tampil begitu agresif, beberapa kali memotong bola dengan cepat, sehingga memaksa Ross dan Feby harus mengangkat bola ke belakang. Situasi itu memberikan kesempatan bagi Angela Yu untuk menyerang dari belakang dengan smash keras dan terarah. Alessia Ross dan Feby pun sempat mencoba keluar dari tekanan melalui beberapa serangan. Namun pola permainan cepat dari lawan membuat mereka sulit mengambil alih kendali. Meski mampu menempel skor hingga 15-17, Ross dan Feby kehilangan ritme pada poin-poin kritis. Kurangnya presisi dalam transisi menyerang dan bertahan membuat pasangan Australia mendapat keuntungan. Game pertama ditutup dengan skor 21-17 untuk keunggulan Angela Yu dan Solomopil. Dalam game ini terlihat jelas bahwa Ross dan Feby masih mencari ritme. Mereka terlalu mengikuti tempo cepat yang dimainkan lawan, padahal karakter permainan mereka sebenarnya lebih kuat jika mampu mengatur pola, bukan mengikuti rally-rally cepat. Namun kekalahan game pertama bukan akhir cerita, karena justru dari titik itulah kebangkitan mereka dimulai. Memasuki game kedua, Ross dan Feby mulai menunjukkan perubahan yang sangat signifikan. Mereka terlihat lebih tenang, tidak terburu-buru dalam mengembalikan shuttle, dan mulai memainkan variasi pukulan yang lebih kaya.
Feby Standing Room mengambil peran lebih dominan di depan, mencoba motong drive lawan. Sementara Rahel bermain lebih sabar dari belakang dengan clear panjang dan drop shot terukur. Pola ini membuat Gronya tidak lagi nyaman mengatur permainan dari depan. Anjalayu yang tadinya mudah menyerang kini dipaksa mundur lebih sering karena bola-bola panjang Ross yang sulit dikembalikan dengan cepat. Perubahan ritme ini berhasil memaksa pasangan Australia keluar dari zona nyaman mereka. Poin demi poin dikumpulkan oleh Ross dan Feby dengan sangat disiplin dan penuh kontrol. Game kedua menjadi panggung kebangkitan mereka. Rahel, Alessia Ross, dan Feby Standing Room memimpin jauh sejak awal dan menjaga keunggulan tersebut dengan sangat matang. Event mereka tiba-tiba meningkat drastis, pukulan-pukulan keras Yu berkali-kali kembali dengan rapi ke area yang sulit. Serangan yang dibangun pasangan Indonesia juga lebih efektif. Rahel beberapa kali mengirimkan smash menyilang yang tajam, memaksa Gronya melakukan kesalahan sendiri. Sementara Feby benar-benar menjadi nyawa permainan di depan. Dengan tenang ia mengatur netting halus, menutup celah lawan, dan memberikan peluang bagi Rahel untuk menyerang dari belakang. Game kedua berakhir dengan skor 21-14 untuk kemenangan Rahel, Alessia Ross, dan Feby Standing Room, memberi sinyal bahwa momentum kini telah berbalik ke tangan mereka. Game ketiga menjadi penentuan dan sekaligus pembuktian siapa yang lebih siap secara mental dan fisik. Di sini Ross dan Feby menunjukkan karakter sejati. Mereka tampil dengan fokus penuh dan tidak lagi terpancing pola cepat lawan. Mereka memimpin pada interval 11-7, sebuah keunggulan yang menunjukkan bahwa konsistensi permainan mereka mulai stabil. Anjalayu dan Gronya Samuel tampak mulai kehabisan bensin. Raptor cepat yang sebelumnya begitu berbahaya kini mulai melemah. Smash Yu juga kehilangan tenaga, sementara Gronya tidak lagi mampu mendominasi area depan. Sebaliknya, Rahel dan Feby tampil dengan intensitas yang terus meningkat. Poin krusial game ketiga terjadi pada kedudukan 15-12. Ketika rally panjang tercipta, dalam situasi itu ketenangan Ross dan Feby benar-benar diuji. Mereka bertahan dengan solid, memaksa lawan mengembalikan bola dalam posisi tidak ideal. Akhirnya bola tanggung berhasil dimanfaatkan oleh Rahel dengan smash keras menyilang yang tak mampu ditahan Gronya. Poin ini menjadi turning points, membuat kepercayaan diri Ross dan Feby semakin meningkat. Mereka kemudian melanjutkan dominasi hingga menutup laga dengan skor 21-15. Kemenangan ini sangat layak dirayakan karena bukan hanya soal skor, tetapi tentang bagaimana mereka berhasil bangkit setelah kalah di game pertama, lalu tampil lebih matang di game selanjutnya. Setelah kemenangan ini, Rahel dan Feby berhak melaju ke babak 16 besar. Tantangan mereka tidak akan mudah karena harus menghadapi pemenang antara dua pasangan kuat. Runner-up Kumamoto Master minggu sebelumnya, Rin Iwanaga dan Kei Nakanishi dari Jepang yang menjadi unggulan kedua. Atau ganda Taiwan Lin Xiaomin dan Wang Yuqiao. Kedua kemungkinan lawan memiliki gaya bermain yang sangat berbeda. Jika bertemu pasangan Jepang, Ross dan Feby harus siap dengan rally panjang dan permainan tempo sedang khas Jepang yang sangat disiplin. Iwanaga dan Nakanishi adalah pasangan yang jarang melakukan error sendiri, sehingga strategi Alessia Ross dan Feby harus lebih sabar. Namun jika bertemu dengan pasangan Taiwan, tantangan justru lebih terasa pada kecepatan. Lin dan Wang memiliki drive cepat dan pola menyerang yang eksplosif. Namun kemenangan atas Yu dan Samuel menjadi bekal berharga bahwa Rahel, Alessia Ross, dan Feby Standing Room mampu menghadapi tekanan, mampu bangkit, dan mampu menyesuaikan strategi dengan cepat. Kemenangan ini semakin penting mengingat kondisi kontingen Indonesia yang berkurang setelah beberapa pemain mundur. Gregoria Mariska Tunjung mundur setelah mencapai final Kumamoto Master dan membutuhkan waktu pemulihan. Sementara Anthony Sinisuka Ginting memilih mendampingi istri yang akan melahirkan.
Leo dan Bagas fokus persiapan SEA Games 2025. Sementara beberapa pemain lain memiliki alasan akademik atau administratif. Dengan berkurangnya jumlah pemain, harapan publik Indonesia tertuju pada para pemain muda yang masih bertahan. Oleh karena itu, performa Alicia Ross dan Feby menjadi sangat krusial dalam menjaga asa merah putih di Australian Open 2025. Dari sudut pandang teknis, kemenangan Ross dan Feby bisa dijelaskan lewat 3 faktor utama. Pertama, adaptasi strategi yang cepat. Setelah kalah di game pertama, mereka tidak memaksakan permainan cepat, melainkan menurunkan tempo dan memaksa pasangan Australia bermain dalam ritme yang mereka sukai. Kedua, transisi dari bertahan ke menyerang yang jauh lebih mulus. Di game kedua dan ketiga, mereka tidak hanya bertahan, tetapi mampu mengubah posisi bertahan menjadi peluang serang yang efektif. Ketiga, mentalitas juara yang mulai tampak. Tidak mudah bagi pemain muda untuk bangkit setelah kehilangan game pertama, apalagi melawan pasangan tuan rumah. Namun, Ross dan Feby berhasil melakukannya dengan penuh kepercayaan diri. Kemenangan ini juga mendapat apresiasi luas dari publik. Banyak komentar positif muncul di media sosial yang memuji permainan, disiplin, dan keberanian Ross dan Feby. Mereka dinilai sebagai salah satu harapan besar ganda putri Indonesia ke depan. Dengan perpaduan karakter permainan yang saling melengkapi, Ross yang kuat di belakang dengan smash tajam, serta Feby yang cerdik menguasai permainan depan, pasangan ini diyakini akan semakin berkembang dan mampu bersaing di level atas. Dalam konteks sejarah ganda putri Indonesia, Rahel, Alicia Ross, dan Feby kini mulai mengikuti jejak para senior mereka. Meski perjalanan mereka masih panjang, kemenangan melawan pasangan tuan rumah ini menjadi salah satu batu loncatan penting yang memperlihatkan potensi besar keduanya. Mereka tidak hanya bermain dengan teknik yang baik, tetapi juga mulai menunjukkan kedewasaan dalam membaca permainan lawan, mampu mengatur tempo, dan berhasil mengendalikan tekanan. Jika konsistensi ini terus dijaga, mereka sangat memiliki peluang besar untuk menjadi pasangan ganda putri yang disegani di masa depan. Demikian ulasan pertandingan dari Super Skill Badminton Channel, sahabat badminton di seluruh Indonesia. Kemenangan dramatis yang diraih oleh Rahel, Alicia Ross, dan Feby Staningrum atas pasangan tuan rumah Angela Yu dan Gronya Salmobil memperlihatkan kualitas, keberanian, dan kedewasaan permainan yang terus meningkat. Dengan skor 17-21, 21-14, dan 21-15, mereka menunjukkan bahwa mental baja dan strategi yang matang dapat mengatasi tekanan dari publik lawan. Kini mereka melaju ke babak 16 besar Badminton Australia Open 2025 dan tentunya siap menghadapi tantangan berikutnya. Ayo terus dukung para pejuang merah putih dan tetap bersama kami untuk update dan analisis badminton terbaik. Demikian, terima kasih. Fourteen, 15.